Bab 124. Aku menyuruhmu minta maaf. Anak muda yang bisa membuat gubernur merendahkan diri merangkul bahunya, tentu saja Louis Lu. Namun dengan cepat, saat merasakan orang-orang di sekitar melihat kemari, Yosef yang segera menurunkan lengannya dari pundak Louis Lu, mengembalikan wibawa gubernur. Terkadang mengernyit merenung, terkadang mengangguk setuju. Seakan sedang membicarakan masalah besar negara, namun, sebenarnya topik yang mereka diskusikan adalah sebentar lagi akan pergi makan kemana. Owen Sen berkata, aku tahu di sekitar ada sebuah restoran makanan laut yang baru dibuka, rasanya lumayan, bagaimana bila membawa kalian mencicipinya? Yosef yang menggeleng berkata, makan terlalu banyak masakan laut tidak baik untuk tubuh, lebih baik ke gedung Juxiang pesan makanan rumahan saja. Owen Sen berkata, bukannya menyuruhmu makan makanan laut setiap hari, terkadang makan sekali saja, apa takut terkena asam urat? Walaupun kamu terkena asam urat, bukankah ada dokter ajaib Lu? Yosef yang menggeleng berkata, tapi hari ini aku ingin makan makanan rumah. Owen Sen berkata, aku tetap merasa makan makanan laut lebih enak. Louis Lu sungguh bermimpi pun juga tidak menyangka dua orang dengan tingkatan penguasa ini bisa berdebat karena masalah ingin makan apa. Aku rasa kalian berdua jangan bertengkar lagi, ikut denganku, pergi ke situ saja. Louis Lu sakit kepala, terakhir dengan tak berdaya menunjuk ke sebuah toko barbecue di depan bernama Liu's BBQ, mengusulkan makan di sana. Keduanya seketika saling bertatapan. Barbecue di luar ruangan. Ini juga terlalu. Namun tidak menunggu jawaban mereka, Louis Lu sudah berjalan masuk restoran barbecue. Owen Sen yang pertama bereaksi, melirik Yosef yang sebentar, lalu tertawa berkata, hei, menjadi gubernur sungguh hebat, bahkan tidak bersedia merendahkan diri makan barbecue. Selesai bicara dia melangkah, mengikuti Louis Lu masuk ke restoran barbecue. Owen Sen, kamu katakan dengan jelas, siapa yang arogan? Yosef yang marah. Selama menjadi gubernur, dia selalu mencintai rakyat, sama sekali tidak ada masalah arogan. Jadi mendengar kalimat Owen Sen ini, dia sangat marah, masuk langsung meminta 3 kardus bir pada pemilik toko, bersiap memberi pelajaran pada Owen Sen ini. Pemilik restoran barbecue adalah seorang pria parubaya sederhana, menempatkan mereka bertiga di sebuah meja bundar luar ruangan, menyapa dengan ramah. Meminum beberapa botol bir, Owen Sen tiba-tiba berkata menghela napas, Yosef, sejak lulus kuliah, kita sudah lama tidak makan barbecue di luar ruangan seperti ini, sungguh sangat merindukannya. Yosef yang juga penuh emosi, berkata setuju, benar, kita seharusnya berterima kasih atas usulan saudara Lu ini, membuat kita teringat tidak sedikit kenangan indah. Ingat dulu saat aku berpacaran dengan kakak kelas, tempat yang paling sering kami kunjungi adalah warung barbecue pinggir jalan seperti ini. Owen Sen berkata marah, bila kamu masih berani mengungkit kakak kelas lagi, aku akan marah padamu. Baik, tidak membicarakannya, bicarakan sapi yang aku pelihara di rumah saat masih kecil. Saudara Lu, aku katakan padamu, dulu sapi betina di rumahku itu sungguh gemuk dan cantik. Keduanya minum alkohol, mulai bicara sembarangan, juga tidak menyebut dokter ajaib Lu lagi, melainkan langsung memanggilnya saudara Lu, masih hampir saja menariknya menjadi saudara angkat. Louis Lu berkata tak berdaya, dengan kemampuan minum kalian ini, bagaimana bisa sampai ke posisi hari ini? Perang. Ketiganya sedang mengobrol gembira, tiba-tiba terdengar suara keras dari meja sebelah. Selanjutnya terlihat beberapa anak muda dengan rambut berwarna-warni berdiri, berkata pada pemilik toko dengan sikap arogan, apa maksudmu? Kamu makan sedikit satemu, kamu meminta 400 RMB pada kami, apa ingin memeras kami?
Di atas meja mereka, ada tidak sedikit tusuk sate, di tanah juga dipenuhi berbagai macam botol minuman keras dan bir, jelas mereka mabuk. Pemilik toko tersenyum berkata, "Saudara-saudara jangan marah, kami menjual dengan jujur, meja kalian ini total menghabiskan 423 RMB, aku sudah membantu kalian membulatkannya, ini adalah notanya, kalian bisa melihatnya sendiri." "Siapa yang ingin melihat notamu? Aku hanya punya 100 RMB, kamu mau atau tidak terserah kamu." Salah satu pemuda berambut hijau mengambil nota dari bos toko lalu segera menyobeknya, berbalik melemparkan 100 RMB ke atas tanah, lalu bersiap membawa teman-temannya pergi. Pemilik toko bergegas mengejar menghadang mereka, berkata, "Kalian tidak boleh seperti ini. Aku hanya melakukan usaha kecil, masih harus menyekolahkan putriku ke universitas, kalian tidak bisa menindasku seperti ini. Jangan banyak omong kosong, tahu tidak aku siapa? Bicara satu kalimat omong kosong lagi, percaya tidak aku akan memukulmu." Pemuda berambut hijau dengan kasar mendorong pemilik toko, hasilnya terlalu keras. Pemilik toko terhuyung, kepalanya hampir saja menabrak sisi meja. "Ah!" Pemilik toko panik, namun di saat ini tiba-tiba muncul sesosok bayangan di belakangnya, memapahnya berdiri. Terima kasih, saudara." Pemilik toko berterima kasih pada Louis Lu. Sedangkan beberapa pemuda arogan itu melirik Louis Lu sambil tersenyum dingin, selanjutnya bersiap pergi, jelas tidak berencana membayar. "Apa aku menyuruh kalian pergi?" kata Louis Lu tiba-tiba. Langkah beberapa pemuda arogan itu seketika berhenti, terutama pemuda berambut hijau itu, menatap Louis Lu dengan wajah meremehkan. "Kenapa? Kamu bocah ini dari mana, berani menyuruhku berhenti? Minta maaf." Louis Lu tidak banyak bicara, menunjuk pemilik toko, dengan ekspresi dingin menatap pemuda berambut hijau. Pemuda berambut hijau seketika tertegun, "Kamu bilang apa?" "Minta maaf." Louis Lu melanjutkan bicara. "Haha, saudara-saudara, aku tidak salah dengar bukan, bocah ini menyuruhku minta maaf." Sikap pemuda berambut hijau sangat arogan, beberapa orang lainnya juga menatap Louis Lu sambil tertawa dingin. "Minta maaf? Sialan. Aku rasa kamu hidup terlalu nyaman, menunggu aku datang membelah kepalamu." Wajah pemuda berambut hijau tiba-tiba menjadi marah, tiba-tiba memecahkan sebuah botol bir bersiap memberi pelajaran pada Louis Lu, namun detik berikutnya, dia melihat tubuh Louis Lu tiba-tiba bergerak cepat, seketika menekan kepala si rambut hijau ke atas meja, mengambil sebatang tusuk sate dan menusukkannya ke telapak tangannya, memakunya di atas meja. "Aku menyuruhmu, minta maaf." Bersambung. Hey.